pengasuhan. Nah, kalau bicara mengobati luka batin ibu, masya Allah ya ibu-ibu ya. Jadi kita ini ternyata ketika dalam pengasuhan tanpa kita sadari apa yang kita lakukan atau pengasuhan yang kita berikan kepada anak-anak kita, apakah sudah tepat? Apakah yang kita lakukan ini berdampak sebaliknya, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita sama-sama hari ini coba melihat atau mungkin bisa juga kita merefleksi ya terkait apakah yang kita lakukan pada hari ini, sikap kita yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada lingkungan, apakah itu sudah sesuai dan juga kalau memang ada yang belum tepat, seperti apa sih solusinya? Insya Allah kita sharing bersama. Oke, next. Seperti yang tadi saya sampaikan. Apa tujuan hidup manusia? Kalau kita kembali melihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain mereka beribadah kepada. Kita mungkin mendengar ayat ini sudah sering, sudah berkali-kali, dan kita merasakan ya udah kita ibadah gitu. Nah, sekarang kalau saya mendengar ini tuh berkali-kali, tapi rasanya kok masih apa ya? Kok merasakan bahwa bagaimana kita benar-benar merasakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu benar-benar sampai sedalam apa sehingga kita bisa bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita lihat lagi di dalam surat Al-Quran ini, tapi kita lihat kembali lagi. Next, apa itu ibadah? Nah, Bapak, para ibu-ibu semuanya, boleh nggak ditulis ya, apa sih semua aktivitas yang dilakukan hanya karena Allah? Boleh ditulis bentuk ibadah itu seperti apa contohnya? Silakan ditulis. Kita mau sharing saja. Silakan, apa sih bentuk ibadah? Kita ditugaskan sama Allah untuk beribadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Hanya loh ibu-ibu semuanya. Jadi kalau kita dibilang hanya beribadah, kita harus tahu dulu nih, sepakat dulu. Ibadah itu bentuknya apa saja, seperti apa. Semua aktivitas yang dilakukan hanya karena Allah. Boleh ditulis contoh ibadah itu? Silakan ibu-ibu di kolom chat. Boleh bebas ya jawabannya. Apa saja? Apa sih salah satu contoh bentuk ibadah yang ngantar anak sekolah? Oke. Selanjutnya, ada lagi? Silakan ya ibu-ibu ya, biar kita sama-sama lihat. Jadi bentuk ibadah. Semua aktivitas yang dilakukan hanya karena Allah. Rukun Islam mengajar anak. Jadi kalau aktivitas kita yang kita lakukan tidak karena Allah, berarti ibadah nggak, para bunda? Bukan. Ya. Jadi kalau aktivitas yang kita lakukan tidak karena Allah, berarti tidak, bukan, bukan ibadah. Padahal aktivitas yang kita lakukan bisa jadi itu semuanya perintah Allah. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, bisa jadi itu tidak menjadikan suatu ibadah. Jadi Masya Allah ya, ketika kita melaksanakan eh, peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang istri itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dan itu adalah perintah Allah. Bagaimana perintah itu kita jalankan sebaik-baiknya. Oke, next. Next. Ya, tiga guru yang membentuk perilaku anak. Ketika peran kita menjadi seorang ibu untuk mendidik anak-anak kita itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari tujuan kita hidup. Tentu kita butuh ilmu ya, para bunda ya. Tentu kita butuh keimanan agar kita bisa menjalankan peran kita sebagai seorang ibu itu menjadi peran yang baik, yang bisa sesuai dengan harapan kita.
Ada tiga guru yang membentuk perilaku anak. Yang pertama adalah orang tua, guru, dan lingkungan. Jadi anak-anak yang memang dia belum sampai dikatakan usia dewasa, yang membentuk perilakunya adalah tiga ini, yaitu orang tua, guru di sekolah, dan lingkungan. Jadi orang tua ini sangat berperan sekali untuk bagaimana bisa membentuk perilaku anak-anak kita. Dan yang kedua, bagaimana guru di sekolah juga punya tanggung jawab penuh untuk membentuk perilaku anak. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan yang baik itu juga sangat membentuk perilaku anak. Karena anak-anak yang sekarang kita miliki itu adalah dia masih butuh pendampingan orang dewasa. Butuh kita atur bagaimana dia bersekolah yang tepat, butuh kita atur bagaimana dia mempunyai lingkungan yang baik karena tiga guru ini akan membentuk perilaku anak. Sementara orang dewasa perilakunya itu bisa dibentuk oleh dirinya sendiri. Karena dia sudah dewasa, dia bisa memfilter, dia bisa merefleksi. Tapi kalau anak, dia masih ketergantungan, dia masih butuh pendampingan. Makanya pendampingan itu seperti apa dari orang tua, guru, dan lingkungan. Kita orang tua harus banyak belajar supaya pendampingan dalam rangka membentuk perilaku anak-anak ini bisa sesuai dengan harapan. Oke, next. Apa yang terjadi ketika ibu memiliki trauma dan luka batin? Nah, ini saya baru mau mengaitkan dengan tema kita. Bagaimana ketika pengasuhan, ketika kita menjadi guru dalam rangka membentuk perilaku anak, sementara kita belum bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Kita juga memiliki pola asuh dari keluarga kita, dari orang tua kita yang memang masih belum sempurna. Dan itu akan membentuk perilaku kita. Dan kita akan menurunkan kepada anak-anak kita. Nah, terjadilah bagaimana perilaku-perilaku mungkin pengasuhan-pengasuhan kita masih belum tepat. Makanya disebutnya ada pengasuhan yang tanpa kita sadari ada toksik atau sebaliknya yang membentuk anak bukan malah menjadi baik tapi malah bisa jadi sebaliknya. Nah, ketika kita lihat, kita refleksi apa yang terjadi ketika kita sendiri belum selesai dengan diri kita atau kita sendiri memiliki trauma dan luka batin yang memang belum sembuh. Apa sih contoh dari kita memiliki luka batin? Jadi kalau dikatakan kita memiliki luka batin ini ya ibu-ibu, kita pastilah punya pengalaman hidup atau punya cerita-cerita yang memang kita hadapi dari kecil sampai kita dewasa. Kita pasti akan bertemu dengan lingkungan, bertemu dengan orang lain, berinteraksi yang memang terjadi pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan. Ini yang akan membekas kepada diri kita sehingga membentuk perilaku kita. Jadilah kita menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi anak yang pendiam, menjadi anak yang penakut. Itu tanpa kita sadari karena kita sendiri belum selesai atau belum sembuh dari luka-luka batin kita. Nah, ini kita berikan, lalu kita sudah menghadapi anak-anak kita yang memang memang harus memiliki guru yang tepat untuk anak-anak kita. Nah, untuk itu kita di sini mencoba sharing ya sama-sama seperti apa sih trauma atau luka batin yang kita miliki ini, bagaimana kita bisa putus rantainya supaya tidak tembus lagi kepada anak-anak kita atau generasi di bawahnya. Dengan cara apa? Ya kita memang harus berlapang dada dengan cara kita memaafkan, dengan cara kita belajar. Dengan cara apa? Kita kembalikan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah kembali kepada ibadah, kembali kepada menjalankan perintah Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oke, next. Nah, ini yang kita lihat para ibu semuanya ketika kita mengalami ujian, ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup yang kita hadapi, ternyata kita lihat kenapa pengasuhan-pengasuhan kita masih belum tepat, bisa jadi respon yang kita lakukan sebagai manusia atau siapapun ketika kita menghadapi ujian atau tantangan itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah menyerang, yang kedua bertahan, yang ketiga melarikan diri. Nah, inilah yang menyebabkan kita terjadinya trauma atau luka batin atau yang membuat tanpa kita sadari ini kita belum selesai dengan diri kita. Contohnya apa sih ketika kita menghadapi ujian kita menyerang? Ya, dengan
dengan konteks kita bagaimana kita menghadapi ujian ini, kita kan kadang melihat bahwa ujian-ujian yang kita rasakan ini cukup berat, sehingga kita tidak terima, sehingga kita terkesan menolak dan juga terkesan menyerang. Kenapa ujian ini terlalu berat buat saya? Jadi kita belum menyerahkan sepenuhnya atau belum bisa menerima seutuhnya. Yang kedua, kita bertahan. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu, sehingga kita menghadapi ini dengan kekuatan kita sendiri tanpa kita bersandar kepada Allah. Sehingga ini yang membuat kita menjadi stres, sehingga ini yang membuat kita merasa menjadi orang yang sombong, merasa kita mampu, padahal semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Yang ketiga, apa nih yang kita lakukan ketika kita menghadapi kehidupan ini, yaitu adalah melarikan diri. Atau kita skip, kita nggak mau menghadapi ujian yang berat. Kita menghadapi orang tua kita yang bercerai, kita menghadapi masalah-masalah anak, musibah, dan lain-lain. Kita merasakan ini terlalu berat, akhirnya kita melarikan diri. Nah, luka-luka yang belum selesai ini, ujian-ujian yang belum selesai ini, tantangan yang begitu berat ini, inilah yang kita hadapi, yang secara tidak langsung membentuk perilaku kita pada hari ini. Sikap kita, perilaku kita ini karena memang ada masalah-masalah, trauma-trauma yang kita hadapi, yang kita alami dari kecil, sehingga perilaku kita, tindakan kita masih banyak yang perlu kita evaluasi kembali. Nah, ketika kita menjadi seorang ibu masih masih melakukan atau mungkin masih perlu hal-hal yang memang harus kita hadapi dengan menyerahkan ujian, tantangan itu semuanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, atau kita bisa memaafkan semuanya, insya Allah kita bisa menjadi ibu-ibu yang bahagia, yang bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, ini gambaran umumnya dari saya. Terakhir, Bu Evi, silakan. Kita lihat dulu ya. Ini ada satu eh, contoh video. Suaranya nggak? Saya kalau banget. Kamu nggak tahu caranya memasak, kamu nggak tahu cara nyuci, bagaimana rasanya nyuci, bagaimana rasanya jemur baju, bagaimana rasanya masak, panas, kena kompor, kena kompor. Ya, terima kasih. Nah, contoh video yang tadi sama-sama kita lihat adalah bagaimana bentuk kehidupan kita. Contoh-contoh yang kita lihat bagaimana manusia ketika menghadapi ujian itu, ya karakternya bisa kita lihat. Ada yang bisa dia lakukan apa yang kita lakukan terhadap ujian atau batu yang yang menghalangi, yang menghadapi kita, peran kita seperti apa? Apakah kita bisa mengusahakan supaya batu itu tetap ada di situ, atau kita mengabaikan, atau kita bisa memindahkan untuk bisa menyelesaikan dari masalah-masalah kita. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita kembali ke surat ini, surat At-Taghabun ayat 11 ini, bahwa kita yakini musibah sekecil apapun tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Jadi kalau itu terjadi, pasti itu ada hikmah yang kita dapatkan. Ketika kita memahami bahwa semuanya sudah seizin Allah, maka kita akan bisa melihat atau menerimanya dengan lapang dada. Kita nggak perlu overthinking, nggak perlu galau, nggak perlu trauma, nggak perlu masalah-masalah itu menjadi berat sampai kita bawa menjadi sampai kita besar, sehingga kita ketika menjadi seorang ibu itu kita bawa karena kita masih belum memaafkan, karena kita masih belum melupakan masalah-masalah yang kita alami sejak kita kecil. Lalu di ayat yang kedua, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu.
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, di ayat ini kita sama-sama mengetahui bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata Allah belum mengabulkannya saat ini, bisa jadi itu memang bukan yang terbaik buat kita. Bisa jadi Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau kita kembali kepada ayat ini, kita pasti bisa melupakan masa lalu kita. Pasti kita akan bisa bagaimana menghadapi ujian yang paling berat sekali. Baik, itu saja pengantar dari saya sedikit memberikan gambaran bahwa kita kembali tentang kehidupan kita ini, kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan kita kembali kepada Allah dengan membawa bekal sebaik-baiknya dengan menjalankan peran kita sebagai seorang ibu. Alhamdulillah, kita akan memasuki tema inti kita tentang bagaimana sih pengasuhan yang toksik. Kita akan langsung bersama Ibu Farah ya yang memang pakarnya di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu di kelas pintar ini terus bisa meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami di RKIP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ibu Irma Haryanti untuk sharingnya di sore hari ini ya. Masya Allah, ini semakin membuka pikiran kita ya, ibu-ibu, bunda-bunda semua, bahwa kondisi psikologis kita sebagai seorang ibu itu akan mempengaruhi bagaimana pola asuh kita ke anak kita gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya selama ini dari kita kecil sampai sekarang kita masih ada luka-luka yang belum sembuh gitu, ada perasaan marah, sedih, kecewa, dan luka-luka yang lainnya itu akan berdampak bagaimana kita menyikapi ketika anak kita mungkin lagi tantrum gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi Bu Irma bilang caranya dengan cara berlapang dada, kemudian dengan belajar, dan juga mengembalikan niat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ibu gitu ya. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ibu Irma untuk ilmunya. Ya, Insya Allah selanjutnya Bunda kita akan beranjak ke sesi kedua. Bersama kita sudah hadir narasumber yang kedua yaitu Ibu Farah Oktavia ya. Selamat bergabung Ibu Farah. Insya Allah ya. Insya Allah nanti dari Bu Farah kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih luka-luka, kita mengidentifikasi luka-lukanya gitu ya Bu ya. Kemudian Ya. bagaimana sih kita mengobatinya dan memutus rantai toksik itu. Ya, eh, untuk melanjutkan kita persilakan kepada Ibu Farah. Ya, Silakan Bu Insya Farah. Allah. Terima kasih MC yang cantik dan solihah, Mbak Riri. Apa kabar semuanya, ibu-ibu solihah, ibu-ibu yang mau terus memperbaiki diri pada sore hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar gitu Nah, ya Bu. kita senantiasa berikhtiar ya menjadi ibu yang bahagia. Karena bahagianya ibu itu ya adalah kekuatan dari sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Anak-anak yang emosinya positif datang dari ibu-ibu yang memiliki emosi yang positif gitu ya. Luar biasa memang ibu-ibu itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah ya, pada sore hari ini kita sudah mendengarkan apa namanya pijakan ya dari Ibu Irma ya selaku Ketua RKI Pinang kepada kita semua ya ya bahwa memang tidak lain dan tidak bukan tujuan kita berada di dunia ini adalah untuk ibadah. Nah, dan ibadah itu bukan semata-mata hanya ibadah yang zohir gitu ya.
Bahkan amalan-amalan batin ya seperti sabar, lapang dada, bersyukur, ridho, itu adalah amalan yang luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah. Kalau misalnya kita timbang nih ya, ternyata amalan orang yang bersabar dengan amalan yang dia melakukan ibadah, sholat, apa namanya, tahajud secara rutin, ternyata lebih besar amalan orang yang bersabar, Masya Allah. Nah, karena memang orang-orang yang sabar itu adalah orang yang pilihan sebenarnya ya. Bahkan ada salamnya sendiri itu. Ya, kalau di dalam surat Al-Quran tuh ya salamnya para malaikat ya, salamnya Allah dititipin kepada malaikat. Nah, nanti di surga itu malaikat akan mengucapkan Salamun alaikum bima sobartum. Wah, apa namanya? Salam sejahtera untukmu karena engkau dulu termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, setiap kita pasti punya luka batin. Tidak mungkin tidak ada ya. Setiap kita itu karena memang apa? Karena Allah itu sudah tahu bahwa manusia ini hidup itu dikasih dua ya, dua ujian. Ujian kenikmatan ya, walabnukum ya bisyari min khairi wal fitnah. Nah, jadi apa? Jadi dua-duanya itu fitnahnya itu bisa berupa ke hal yang tidak enak, tapi juga bisa berupa yang enak. Nah, seperti itu. Yang dilihat dari Allah adalah amalan kita. Baik, sekarang ini adalah tema yang sangat menarik ya, yang apa? Saya rasa hampir semua ya, termasuk saya sendiri ya, mengalami hal-hal seperti ini ya, tapi mungkin kalau saya belajarnya sudah lebih awal gitu. Makanya di sore hari ini ya coba saya akan membagi sedikit ilmu mengenai bagaimana mengobati luka batin kita sebagai seorang ibu sehingga ya kita dapat memutus rantai pengasuhan toksik yang mungkin dulu pernah kita terima ya. Ya, silakan Mbak Riri. Boleh? Operatornya siapa ya kita pada pada sore hari ini? Ya, baik. Ya, baik ya. Baik, mengobati luka batin ibu memutus rantai pengasuhan toksik ya. Boleh next? Ya, ini sedikit ya tentang profil saya ya. Mungkin tadi sudah apa namanya dibacakan ya. Alhamdulillah saya berkesempatan kuliah psikologi ya, di mana saya juga ketika kuliah itu saya bisa memahami diri saya dan juga memahami orang lain ya. Dan juga bisa apa namanya berbagi ilmu di sana. Kemudian aktivitasnya adalah berumah tangga dengan 5 anak ya. Saya juga alhamdulillah Allah karuniakan ya apa namanya menjadi founder Rise Consulting and Therapy, kepala Rise Centra School ya, yaitu sekolah anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian juga alhamdulillah diberikan juga amanah di Asukriya dan juga untuk di SDIT Al-Fatih saya menjadi penanggung jawab pendidikan inklusi. Kemudian saya mengikuti duta kesehatan mental dan dia ya. Dan aktivitas saya yang lain adalah narasumber parenting di berbagai sekolah dan terakhir pembukaan perbalik di berbagai sekolah. Next. Ya, moto hidupnya adalah Allahu ghayatina, Allahu ghayatina, Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami ya. Insyaallah. Ya, apa itu luka batin? Masya Allah. Bilang nih, roti on ternyata ada di itu. Sama pizza 35. Ya, bentar ya. Ini, ya baik. Baik ya, kalau kita lihat dari gambar ini, Masya Allah ya, beban yang kita bawa, terlihat dan tidak terlihat. Ya, kita ini manusia yang paling paling pintar ya sebenarnya menyembunyikan segala sesuatunya ya. Secara lahir atau zohir kelihatannya yang kita bawa belanjaan, tapi sebenarnya kita sedang sedih di sana. Atau misalnya secara apa namanya zohir dan kelihatan yang kita bawa adalah koper, tapi sebenarnya itu adalah patah hati. Entah itu patah hati kepada orang tua kita, patah hati kepada pasangan kita, atau bisa jadi patah hati pada anak kita. Kemudian ada lagi dompet kecil, tapi ternyata yang kita beban yang kita bawa adalah ada suatu tanggung jawab yang besar, yang kadang kita berpikir apakah kita bisa memikul ini gitu kan. Kemudian ada ransel, padahal itu adalah penyakit mental yang tidak kita sadari. Ketika bertemu dengan seseorang kita bergemetar, tiba-tiba kita sulit tidur ya dan lain sebagainya karena itu udah masuk ke gangguan mental di sana. Atau juga kita menyembunyikan
apa namanya kondisi kita yang sedang sakit ya, tapi namun yang terlihat kita sepertinya baik-baik saja. Nah, inilah memang sebenarnya ransel emosi yang saat ini mungkin sedang kita bawa ya. Apa itu luka batin? Orang tua dengan luka batin adalah individu yang di masa kecil atau masa lalu mendapatkan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa, artinya peristiwanya itu berulang-ulang gitu ya, baik dari pola asuh yang salah ya dan atau kejadian menimbulkan traumatik ya yang berdampak buruk pada psikologi sehingga memengaruhi pikiran ya, emosi dan perilakunya hingga dewasa. Nah, seperti itu. Kenapa kita jadi tidak percaya diri? Kenapa kita jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan? Mengapa kita terlalu memikirkan sesuatu gitu ya? Mengapa kita mudah untuk marah gitu ya? Nah, seperti itu. Jadi ini bisa jadi memang ada luka batin yang belum disembuhkan seperti itu. Dan ketika luka batin itu nih ya, bagaikan luka nih ya. Coba luka nih. Misalnya kita ada luka nih ya. Luka di tangan aja atau luka di kaki. Nah, ketika itu kesenggol dikit, truk, pasti kita akan bereaksi kan? Nah, bereaksi yang negatif biasanya. Nah, itulah seperti itu juga luka yang ada dalam diri kita. Mungkin persoalannya hanya sepele, anak numpahin minuman, tapi karena kita masih ada luka, marah kita bisa jadi di luar itu gitu. Kita mengata-ngatai anak kita, padahal anak kita juga tidak sengaja. Nah, karena apa? Kan sebenarnya ada luka, masih ada luka yang disenggol. Sehingga yang terjadi adalah apa namanya reaksi yang berlebihan karena sensitivitas tadi ya seperti itu. Nah, bagaimana luka ini? Luka ini dapat diterapi melalui self healing atau terapi dari profesional sehingga ia menyadari pola asuh yang nggak kelihatan tuh di bawahnya. Ntar lo. Ya, pola asuh yang tidak sehat agar tidak diwariskan ke anak. Nah, seperti itu ya. Jadi memang eh, bisa kita apa namanya menyembuhkan ini dengan self healing yang saya tahu dengan cara-caranya. Atau mungkin ketika kita merasa kita butuh lebih gitu ya, kita tidak ada waktu atau tempat yang memungkinkan ya, maka kita butuh apa namanya bantuan dari profesional ya seperti itu. Karena apa? Agar kedepannya kita bisa jadi lebih bahagia. Agar kedepannya anak-anak kita juga bisa jadi lebih bahagia. Agar kedepannya pasangan kita pun jadi lebih bahagia, gitu ya. Ada agar kedepannya apa? Hubungan kita di sosial juga menjadi lebih sehat gitu ya, tidak mudah tersinggung. Nah, seperti itu. Ya, baik, next. Oke. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa sebenarnya luka batin itu bisa timbul dari pola asuh orang tua kita terdahulu. Nah, sebenarnya ya, kalau kita membicarakan masalah pengasuhan yang toksik ya, nah, kalau saya sendiri pribadi menggambarkan bahwa pengasuhan yang toksik itu adalah pengasuhan ketika seorang orang tua dia tidak memenuhi 5 hak atau kebutuhan dasar anak. Nah, seperti itu. Apa saja sih sebenarnya? Ya, yaitu satu, kebutuhan rasa aman. Maksudnya apa sih kebutuhan untuk merasa aman? Nah, kebutuhan merasa aman itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Jadi kalau dalam fisik itu kebutuhan apa namanya paling dasar adalah makan. Nah, kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan anak agar dia merasa disayangi oleh orang tuanya, ya, agar dia merasa dicintai tanpa syarat. Nah, oke ya, apa namanya? Coba kita cek ke dalam diri kita. Apakah kita merasa bahwa kita itu dicintai oleh orang tua kita, disayangi tanpa syarat? Nah, seperti itu. Kalau kita tidak merasa seperti itu, maka sebenarnya mungkin pengasuhan yang dulu diberikan adalah pengasuhan yang tidak memberikan kebutuhan merasa aman. Nah, seperti itu. Atau secure attachment namanya ya. Kemudian kebutuhan rasa aman itu apa? Kebutuhan untuk diterima apa adanya. Ya, apa adanya itu apa sih? Ya, kondisi kita begini diterima gitu loh. Tidak dibandingkan atau tidak seandainya gitu ya. Diterima apa adanya. Ya, kita nggak bisa diam mungkin dulunya gitu ya. Kita nggak bisa apa namanya? Mungkin kita nggak bisa melakukan apa matematika misalnya gitu ya. Eh, Sampai kalau misalnya ada kata-kata orang tua kita yang mengatakan seperti ini, eh apa namanya, mohon maaf ya, ada seorang ibu yang pernah mengatakan yang keceplosan juga dengan anaknya, dia bicara seperti ini. Kamu tuh jadi gunanya apa sih? Seperti itu, Masya Allah ya.
eh, begini aja nggak bisa, begini aja nggak bisa. Nah, itu sebenarnya berarti dia tidak melakukan kebutuhan merasa aman, ya, karena dia tidak diterima apa adanya. Kemudian kebutuhan diperhatikan, ya, diperhatikan apa namanya kesehatannya, diperhatikan apa namanya pakaiannya, ya, diperhatikan ketika dia cerita, diperhatikan. Nah, itu ya. Nah, apakah nah, kita cek lagi, apakah dulu pada waktu itu, ya, kita tidak mendapatkan hal tersebut dari orang tua kita, ya, jadi kita nggak cerita gitu loh. Kalau cerita, ah, misalnya kita cerita begini, ya udah sih gitu aja, misalnya kayak gitu. Ya udahlah, mama lagi ini nih, lagi mau masak dulu, ntar dulu ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga kita cek lagi, apakah jangan-jangan itu yang menjadi sumber luka batin kita, seperti itu ya. Atau kebutuhan dihargai, ya, dihargai, ya, apapun pencapaian kita yang diberikan yang kita pernah lakukan, apakah ada penghargaan atau pujian dari kedua orang tua kita. Nah, itu adalah kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar dari seorang anak itu adalah kebutuhan dia dihargai, kebutuhan diterima apa adanya, kebutuhan diperhatikan, ya. Kemudian juga kebutuhan untuk apa namanya dicintai tanpa syarat, ya. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan untuk berkembang. Maksudnya apa? Apakah dulu orang tua kita memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal ini, hal itu, gitu ya. Nah, karena sebenarnya ini adalah hak dasar dari seorang anak, gitu ya. Kita diberi kesempatan untuk apa namanya, misalnya eh, melakukan segala sesuatu itu sendiri, atau kita terlalu banyak dibantu, atau kita terlalu apa ketika kita melakukan sesuatu kita udah di apa disepelekan, udahlah nggak usah, kamu nggak bisa kayak begitu. Nah, seperti itu. Nah, apabila seperti itu bisa jadi itu menjadi luka batin kita sehingga kita menjadi orang yang nggak percaya diri akhirnya sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk mengekspresikan emosi. Nah, ini pun sebenarnya ketika ada seorang orang tua yang dia tidak memberikan kesempatannya untuk seorang anak mengekspresikan emosi, maka ini bisa menimbulkan luka batin pada anaknya. Ya udah kamu gitu aja cengeng banget sih, nangis mulu. Nah, padahal itu adalah kebutuhan anak untuk mengekspresikan emosinya. Nah, sehingga yang terjadi, ya, ini adalah suatu hal yang tidak di kedepannya adalah anak tersebut akhirnya belajar untuk mengabaikan perasaannya, belajar untuk mengabaikan perasaannya. Ya udahlah, nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Tiba-tiba sudah ada asam lambung karena angernya itu bukan anger out tapi anger in, masuk ke dalam, gitu ya. Nah, jadi ada seorang anak yang dia itu sakit perut terus gitu ya sampai dan sakit dada gitu ya. Tapi ternyata ketika diperiksa semuanya itu tidak ada apa-apa. Nah, ternyata memang dia selama ini tidak terbuka. Nah, tidak terbukanya itu apakah memang selama ini dia diizinkan untuk mengekspresikan emosi atau jangan-jangan kita juga dulu tuh begitu. Kamu gitu aja cengeng gitu ya. Jangan ngelawan ya sama orang tua ya. Misalnya kayak gitu ya. Maksudnya untuk menyatakan ketidaksetujuan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kebutuhan untuk bermain. Apakah dulu kita sering bersama-sama dengan orang tua kita? Ya, karena bisa jadi kita sibuk dengan apa namanya aktivitas kita, orang tua juga sibuk dengan aktivitasnya gitu. Kalau sekarang nih, ya, kalau contoh sekarang, oh, anak main gadget sendiri, orang tua juga main gadget sendiri. Jadi kebutuhan dasar anak itu untuk bermain, ya, itu tidak diberikan. Nah, seperti itu. Atau kita dulu gitu ya, karena orang tua kita tuh ambis banget sama kita, pokoknya kamu belajar ya, jangan suka main-main, misalnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita nih yang kayaknya harus berusaha keras gitu kan ya. Karena mungkin orang tua kita itu dulunya kepengen punya cita-cita, anaknya itu apa dia sendiri pengen punya cita masuk perguruan tinggi misalnya yang bagus. Akhirnya anaknya yang digembleng. Nah, akhirnya kebutuhan untuk bermainnya itu tidak ada seperti itu. Nah, bisa jadi anak orang tuanya ketika dia sudah jadi orang tua, nah dia akhirnya karena tidak mendapat kesempatan bermain di yang dulu, dia main terus sehingga anaknya pun nggak ditemani bermain seperti itu. Nah, nah, kemudian yang kelima adalah, ya, pengasuhan toksik itu apabila anak-anak tidak diberikan kebutuhan untuk memperoleh batasan dan aturan. Ternyata kita pun harus memberikan batasan dan aturan kepada anak kita. Orang tua yang abai dan permisif itu adalah orang tua yang toksik.
Nah, jadi memberikan segala apa yang dia minta, memberikan apa namanya jam main yang berlebihan, tidak memberikan pijakan ini dan itu ketika bergaul, ya. Nah, bisa jadi ketika seperti itu anak itu jadi nggak punya kendali diri. Nah, kita pun nggak punya self control. Nah, karena memang dulu kita tidak ada batasan dan aturan. Nah, coba sekarang pertanyaan reflektifnya adalah ya apa namanya bunda-bunda, ibu-ibu solihah yang ada di sini, kita reflektif kita kembali lagi kepada waktu kita kecil dulu. Kira-kira yang mana sih perilaku yang mana ya yang ibu-ibu ingat gitu ya, ah, yang kira-kira itu menurut ibu-ibu cukup menyakitkan dan bisa diidentifikasi kebutuhan yang mana yang waktu itu tidak dipenuhi. Silakan, saya beri waktu em, mungkin 3 menit kali ya. Ya, silakan coba dituliskan ya. Kita reflektif. Kira-kira waktu saya kecil dulu ya, apa hal yang tidak diberikan atau perlakuan apa yang diberikan kepada orang tua saya sehingga oh ternyata ini saya tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang mau janjikan itu. Boleh. Atau kalau mau dituliskan juga boleh ya. Hmm. Ya, ini sudah mulai ya, boleh di handphone ditulis. Kita ingat-ingat lagi dulu waktu itu apa perlakuan dari orang tua kita. Nah, sering didiamin orang tua, baik. Berarti, ah, sering didiamin orang tua itu maksudnya diabaikan atau bagaimana? Nah, kalau diabaikan berarti kebutuhan merasa aman di situ. Tahu misalnya semua kebutuhan itu Masya Allah tabarakallah ya baik baik ya tidak apa-apa ya kita akan coba pelan-pelan ya untuk merilis yang menjadi luka tersebut. Baik. Oke, mengekspresikan emosi Masya Allah luar biasa. Baik ya, ada lagi. Pada waktu itu kira-kira apa? Kebutuhan bermain, Masya Allah. Suruh belajar terus mungkin ya waktu itu. Untuk berkembang ya. Nggak boleh mencoba membantu takut berantakan. Ya, baik. Ya. Nggak suka dipeluk, Masya Allah, merasa aman. Ya, berarti masuk ke kebutuhan merasa aman. Ya. Jadi, kayak selalu disalahkan, Masya Allah. Baik, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah kita masing-masing ya mengeluarkan apa yang kita rasakan dulu ya. Tidak aman bila ada kakak datang. Oh ya, baik. Ha. Nah, nanti kita bahas di unfinished business ya. Ada lagi. Ini dari kakak ya biasanya ya. Baik. Ya, baik. Ya, jadi memang ya sekali lagi hal-hal yang seperti ini sebenarnya bisa jadi trigger kita atas luka-luka kita. Misalnya ya, kita tiba-tiba marah nih karena pasangan tuh nggak jawab telepon gitu ya. Nggak jawab WA gitu ya atau tidur duluan. Nah, mungkin bisa jadi pada waktu kecil itu kita sering ditinggalkan atau dibiarkan sendiri ya gitu ya. Selalu dimarahi kalau salah dalam melakukan pekerjaan, betul ya. Nah, atau misalnya nih ya, ketika anak tuh melakukan kesalahan sepele kita jadi marah gitu, bisa juga kayak gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kan ketika anak itu belajar melakukan sesuatu yang salah, sebenarnya dia sedang belajar. Nah, bisa jadi itu juga karena luka yang dulu. Hmm. Apa gimana? Bu Farah, bagaimana jika kata-kata simpel yang meremehkan itu tidak pernah saya rasakan sebagai meremehkan? Hmm. Ya, jadi meremehkan itu, nah bisa jadi akhirnya ya apa namanya ibu tidak merasa potensi ibu biasa-biasa aja gitu loh. Padahal bisa jadi ibu itu bisa berkembang lebih 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 besar lagi gitu ya. Jadi kan ibu nggak merasa ini saya diremehkan lah emang saya kayak begini gitu kan. Kalau orang merasa mereka diremehkan tuh karena dia merasa dia mampu gitu kan. Tapi kalau ketika dia merasa diremehkan, dia nggak merasa diremehkan, berarti akhirnya dia punya keyakinan dia itu tidak mampu gitu kan. Nah, berarti kalau dia punya keyakinan tidak mampu, dia merasa diri dia, aku mah nggak punya bakat, begini-begini aja, biasa-biasa aja. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, ini efeknya seperti itu ya. Ya, artinya ternyata trigger-trigger seperti itu adalah gambaran dari luka kita gitu ya. Kenapa kita apa namanya marah dengan anak yang Masya Allah ya salah gitu ya karena sepele. Mungkin karena kita juga dulu sering disalahkan ya, seperti itu. Ya, baik.
Boleh kita coba lanjut ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita identifikasi terus ya, apa yang luka-luka kita selama ini. Oke. Nah, ternyata anak jadi less confident. Nah, seperti itu kan, akhirnya berefek kepada Ananda. Karena memang apa tidak bisa dipungkiri bahwa luka kita yang terdahulu akhirnya membawa pola skema kognitif kita gitu ya masuk ke alam bawah sadar menjadi automatic thought gitu ya atau pikiran-pikiran otomatis sehingga itu tanpa kita sadari kita keluarkan lagi kepada anak kita. Oke, nah waktu kita menjadi anak-anak dulu gitu ya mungkin ini adalah 3 respon yang kita bisa berikan ya ketika kita sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, gitu kan ya. Yang pertama adalah kita melawan. Nah, bisa jadi melawan gitu ya. Maksudnya kita mencoba untuk apa namanya marah gitu dengan orang tua kita. Dengan cara mungkin membanting gitu ya atau kita berkata kasar gitu ya. Karena mungkin orang tua kita pada waktu itu bicaranya juga tinggi gitu kan ya, seperti itu. Nah, ketika ini dipertahankan terus, nah, hati-hati nih, ternyata nih, kenapa ya kok aku sampai sekarang tuh orangnya ngegas melulu nih, nah gitu ya, ngegas mulu, fight, 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 fight terus. Nah, bisa jadi memang kita masih ada luka yang dulu kita mempertahankan ya defense mechanism kita itu adalah kita melawan terus. Nah, bahkan yang pernah saya pelajari ya, ternyata kalau kita mempertahankan 3 pola ini terus-menerus ya fight, ya flight. Nah, flight itu artinya kabur, ngindar. Males ah ketemu bapak, ngindar. Males ketemu ibu, ngindar. Kayak gitu ya misalnya ya. Nah, atau males ketemu kakak tadi ngindar gitu ya. Nah, ketika ketika kita belum sembuh luka kita, ya ternyata bisa jadi kita apa memasuki episode yang disebut PTSD, post traumatic ya, syndrome disorder. Nah, jadi ketika ada seorang ya yang dia mempertahankan respon fight terus dari kecil sampai besar, flight terus dari kecil sampai besar. Ternyata memang ini sesuatu yang harus diberikan apa namanya intervensi lebih lebih dalam lagi gitu. Capek jadi orang yang lari terus, capek jadi orang yang ngegas terus gitu kan ya. Ya, bisa jadi jadi solusi dari semua ini dengan perubahan suasana sehingga pada saat perubahan suasana apa saya nggak baca. Nah, nih, jam telat. Nah, pada perubahan suasana itu dibicarakan lagi dan suasana lebih tenang. Oh iya, bisa juga. Ha-ha. Jadi ada perubahan suasana ya, perubahan eh, kita pindah rumah bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi apa namanya pada satu momen tertentu ketika kita ke-trigger gitu ya, ada pemicunya bisa jadi muncul lagi seperti itu ya. Oke, nanti akan ada apa namanya kita coba tekniknya nanti ya. Oke. Kemudian ini yang paling tidak menyenangkan yaitu freeze. Kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa menghindar. Sebagai seorang anak, kita nggak bisa melawan. Tapi sebagai seorang anak, kita juga nggak bisa menghindar. Akhirnya freeze, ya. Akhirnya freeze. Nah, apa namanya? Nah, kalau freeze seperti ini, biasanya nanti masuknya ke batin. Maksudnya bukan ke batin, ke psikis biasanya. Dari psikis itu akhirnya ke fisik. Ya, karena dia tidak bisa melawan juga, dia tidak bisa menghindar juga. Ya, tadi yang dibilang bertahan tadi, bertahan tapi dia tidak ikhlas. Ya, kalau dia bertahan tapi dia ikhlas, tidak akan ada kondisi freeze ini. Freeze ini kondisi yang dia benar-benar blank. Ya udah, terserah gimana aja. Tapi sebenarnya hati ini nggak ikhlas, nggak bisa nerima, tapi nggak bisa lari, tapi nggak bisa melawan. Nah, 3 hal ini ya, ketika dipertahankan menjadi sesuatu yang menimbulkan perilaku-perilaku yang bisa dibilang tidak wajar gitu ya nantinya, atau masuk ke dalam psikosomatis ya, artinya ada sakit-sakit tertentu ya yang menjadi yang tiba-tiba sakit itu muncul kalau melihat situasi yang sama yang mirip, melihat orang yang sama yang mirip, nah seperti itu. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut next. Ya, mari kita finish the unfinished business ya.
Mari kita selesaikan ya urusan-urusan yang memang belum selesai ya. Nah, kalau tadi adalah pola asuh ya, pola asuh. Nah, tapi ada juga luka batin yang disebabkan oleh traumatic event, kejadian-kejadian yang traumatis ya. Misalnya ada pressure yang terlalu berlebihan ya, seperti itu. Kemudian ada kezoliman gitu ya yang dilakukan oleh misalnya tante gitu ya, atau dilakukan oleh misalnya kakak gitu ya, atau pelecehan seksual. Nah, ini juga hal yang traumatis sifatnya. Kemudian ada kehilangan ya, ketika misalnya ternyata kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi ya dalam 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 hal yang dalam waktu kita yang tidak siap di situ. Kemudian ada konflik ya, konflik yang membuat kita jadi lelah gitu di situ. Ada pengkhianatan ya, pengkhianatan pasangan juga bisa. Itu juga jadi luka batin tadi ya, dan hal-hal yang tidak nyaman lainnya. Nah, mungkin kita berusaha supresi, berusaha menekannya secara sadar ya. Nah, kalau kita menekannya secara sadar ya, yang terjadi nanti nih situasi yang mirip gitu. Kita mengeneralisir istilahnya. Jadi kalau di situasi yang mirip ini kita langsung kayak duk gitu loh. Langsung kayak ada tiba-tiba merasa tidak nyaman, sedih tiba-tiba. Kok jadi kayak pengen marah ya? Karena ada situasi yang mirip. Jadi ada generalisir di situ. Atau sosok yang mirip ya. Terus ada mimpi buruk, ada burnout, lelah fisik dan mental. Nah, jadi saya pernah punya klien ya, pada waktu itu dia datang ya ke saya. Dia seorang PNS ya di situ di rumah sakit. Nah, ketika dia itu apa namanya ketika dia itu berhadapan dengan atasannya, itu dia pasti langsung gemeteran gitu ya. Jadi dia kalau mau bekerja itu eh, tremor terus, Masya Allah gitu ya, tremor terus. Nah, ternyata setelah dikonseling gitu ya, dia cerita memang dia itu mendapatkan tekanan ya dari ayah dan ibunya. Mereka dari keluarga yang ekonominya kurang baik dan dia mengharapkan anak-anaknya itu harus sekolah yang benar supaya memajukan ekonomi keluarganya. Jadi tekanannya itu begitu begitu kuat gitu di situ. Nah, sehingga otoriter ya, yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu membuat dia ketika melihat sosok yang sama yaitu atasan, ya atasan kan biasa ya nyuruh gitu kan ya, tolong kamu kerjakan ini. Nah, akhirnya dia langsung tertrigger. Nah, gemeteran dia di situ, Masya Allah gitu kan ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Atau kemudian represi ya, menekan secara tidak sadar sehingga marah kronis tadi. Kenapa kita tiba-tiba kok anak numpahin aja marahnya sampai kayak begitu gitu loh. Ya, atau misalnya anak kita misalnya ngejenggut menjambak adiknya, tapi kita langsung melakukan aksi mukul yang brutal. Bisa jadi seperti itu karena ada hal-hal yang traumatic event dan kita repress secara tidak sadar ya, sehingga jadi marah gitu. Nah, maka seorang psikolog dan psikiatris yang mengatakan yang namanya Sigmund Freud, unexpression emotions will never die. Jadi sebenarnya emosi-emosi negatif yang tidak terekspresikan, sebenarnya dia itu nggak mati walaupun kita kubur. Ya, they are buried alive. Jadi mereka itu terkubur hidup-hidup dan akan datang di kemudian hari in uglier ways, di hal yang jadi lebih buruk gitu ya, tanpa kita sangka. Nah, gitu. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Nah, kita merefleksi ya, refleksi kepada diri kita sendiri, kita mencoba untuk memulihkannya pelan-pelan ya. Baik, boleh untuk bunda-bunda di sini, ibu soleh di sini ya, boleh menuliskan di kertas ya. Kejadian apa yang begitu menyakitkan ya, begitu menyakitkan, boleh 3 kejadian ya, yang kalau tadi kan udah orang tua ya, mungkin ini ada kejadian-kejadian yang di luar dari orang tua tadi, bisa dari keluarga, kakak tadi dituliskan aja. Apa saja kejadian itu boleh dituliskan. Ya, saya kasih kesempatan waktu mungkin sekitar 5 menit ya. Ya, jadi ada 3 kejadian yang mana yang traumatik, yang eh, menyakitkan lah intinya ya. Kita bisa cukup bilang menyakitkan aja, tidak usah kita bilang traumatik yang tidak menyenangkan, yang kita ketika mengingatnya itu membuat suasana hati kita menjadi sedih gitu ya, atau marah. Silakan dituliskan dulu 5 menit.
Oke, boleh ya. Jika mau berbagi satu orang, boleh ya. Eh, hmm, izin ngecas laptop. Oke, baik. Apakah ada yang mau berbagi satu atau dua apa kejadian yang menyakitkan yang pernah dialami ya? Oke. Sudah? Apakah sudah? Ya, menuliskan 3 kejadian saja ya, 3 kejadian. Ya, kalau tidak ada 3, tidak apa-apa, satu saja. Ya, baik. Sudah dituliskan ya. Ketika ketika ibu-ibu menuliskan, bunda menuliskan, itu reflektif. Berarti, oh mungkin bisa jadi hal-hal inilah nih yang menjadi penyebab luka saya. Nah, seperti itu ya. Dan dengan adanya kita menulis ya, itu bisa mengeluarkan apa yang mungkin selama ini kita suppress ya, atau menekan secara sadar atau repress. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak mau, tidak kalau mau ditampilkan boleh ya berbagi, tapi kalau seandainya memang ada sesuatu yang masih apa malu ya tidak apa-apa, tidak ditampilkan juga tidak apa-apa ya. Nah, penting siapkan tadi dituliskan ya 3 hal yang menyakitkan tadi. Baik, tekanan dari ayah, oke baik, zolim dari kakak kandung, dari oke dan pelecehan seksual dari kakak tiri, insya Allah ya. Baik, oke. Ayah suka KDRT. Terima kasih Bunda Maya yang mau berbagi ya, Masya Allah. Kita sama-sama di sini jujur kepada diri kita dan kita mencoba untuk mengobati atau apa namanya luka-luka tersebut ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maya. Ya, berikutnya kita masukkannya. Oke, baik. Next slide. Ya, baik. Tadi sudah dikatakan bahwa ya emosi itu tidak bisa kita tekan, tidak bisa kita alihkan begitu saja gitu ya. Kalau kita ridho, ikhlas, selesai. Nah, tapi pada kenyataannya kita ini manusia. Yang kita ternyata nggak ridho dengan hal tersebut. Ya. Kita tidak bisa menerima hal tersebut begitu saja gitu ya. Kadang masih ada dendam di dalam diri kita. Maka kita bisa mengalirkan emosi. Nah, kita caranya adalah harus satu emosi itu harus dikasih seperti saluran air itu harus dialirkan. Ya. Kalau enggak ya ketahan. Nah, dan air tersebut akan menjadi air yang menggenang kotor gitu kan. Nah, bagaimana cara mengalirkan emosi ya? Yang pertama sekali, kalau kita bisa mengkonfirmasi dengan orang yang bersangkutan yang menyakiti kita, itu adalah terapi atau obat yang paling manjur. Nah, gitu ya. Ini luar biasa nih ya. Apabila kita bisa mengkonfirmasi dengan orang yang bersangkutan yang bisa apa kita sadari atau kita ternyata pas setelah kita lihat ini kayaknya nih yang menjadi penyebab saya luka nih ya. Nah, nah kita apa namanya? Oke, baik. Nah, ya makanya mungkin kalau seperti ini kita bisa bisa jadi kita perlu perlu sesi khusus kali ya, gitu ya. Karena mungkin terlalu banyak bisa jadi terlalu banyak yang di-repress.
kita ini kadang-kadang mencoba untuk udahlah melupakan gitu ya, sehingga eh apa namanya, ya baik. Mm-mm. Nah, masya Allah, tabarakallah, ya betul betul sekali. Mm-mm. Ya, ya. Baik, 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 baik. Mm, mm, mm. Ya, seharusnya sih bisa mengingatnya sebenarnya, karena sebenarnya memori itu kan ketika dia dihayati dengan emosi pastinya akan melekat kuat gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya bisa jadi begini nanti eh apa secara tidak sadar dengan situ kita mengeneralisir yang lupa-lupa itu gitu loh. Nah, yang kita lupa-lupakan itu. Tapi ini kadang-kadang di suatu situasi yang sama kita merasa nggak nyaman gitu karena mirip-mirip gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Kayak alam bawah sadar seperti spontan untuk merespon orang tersebut dengan cukup baik. Nah, tapi bagaimana dari hati? Ya, karena kan sebenarnya kalau kita memaafkan itu harusnya dari hati. Bisa jadi karena kita ketakutan dengan apa sosok otoriter tadi, apa otoritas tadi gitu ya. Jadi yang yang respon yang diajarkan adalah itu senyum aja deh gitu. Tapi sebenarnya dalam hati ini masih tidak tidak bisa menerima gitu ya. Nah, saya mau cerita tentang konfirmasi dengan orang yang bersangkutan ya. Ada klien saya ya yang datang waktu itu ya. Dia itu kasusnya di tempat kerja. Dia mudah sekali merasa apa namanya marah, kecewa, mengkritik gitu ya terhadap apa kebijakan dari perusahaannya. Yang akhirnya dia tidak nyaman untuk bekerja gitu dalam dalam saat ini. Nah, ketika itu ya saya apa namanya saya bertanya mengenai keluarganya ya, kemudian orang tuanya ya dan ternyata dia ini memiliki saudara kembar, saudara kembar. Nah, ketika dia memiliki saudara kembar ya, ternyata ada kisah yang begitu apa yang menurut saya cukup apa bisa dikatakan sedih gitu ya. Karena ternyata ketika ibunya ini melahirkan anak kembar ya, yang diasuh oleh ibunya adalah kembarannya, orang tuanya, sedangkan dia diasuh oleh neneknya. Seperti itu. Dia diasuh oleh neneknya sampai dia dari neneknya nah, pas SMP dia pindah ke tantenya ya sampai dia SMA. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Dia tidak pernah mau membahas ini ya. Apalagi kalau apa di satu kultur tertentu gitu ya, kebanyakan menyimpan atau merepress tuh menjadi suatu budaya gitu ya di kultur itu. Jadinya dia tidak pernah menanyakan ini, tapi dia tuh gampang marah gitu loh, gampang merasa kalau apa mengkritik. Nah, sehingga apa dalam situasi kerjanya juga gitu ya dia merasa ada yang seperti ini dianggap tidak adil, seperti ini nggak fair gitu loh. Jadi akhirnya dia tidak nyaman situ. Nah, kemudian saya tanya bagaimana perasaan kamu gitu. Ya, dia antara mau mencoba tegar, tapi dia juga sebenarnya akhirnya saya juga sebenarnya pengen tahu kenapa sih saya gitu. Kenapa saya ya yang harus nggak bisa diasuh sama ayah dan ibu saya gitu. Dia cerita gitu ya, dia sambil sambil menangis di situ gitu kan ya. Kira dia mengakui gitu bahwa dia merasa ada ketidakadilan gitu di sini. Dia tidak mendapatkan penjelasan gitu ya. Dan dia juga merasa harusnya aku bisa dekat dengan ayah dan ibuku tapi ini enggak gitu kan seperti itu walaupun hubungan ibunya sih dengan ibu bapaknya sih baik-baik saja gitu kan. Nah, kebetulan nih ayahnya pun sudah meninggal gitu kan. Akhirnya saya bilang begini, kamu kalau kamu ingin merasa nyaman gitu ya, coba kamu konfirmasi ke ibu. Aduh, saya nggak berani katanya. Kita mah kalau kayak ayah ibu kayaknya gimana gitu ya, mau ngomongin sesuatu yang deep deep gitu kan ya, di talk gitu kan. Tapi saya bilang itu ada pendekatannya ya. Saya bilang pertama kamu telepon menanyakan kabar, mengucapkan maaf, mengucapkan kemudian telepon kedua menanyakan kabar lagi, mengucapkan terima kasih. Jadi sampai si ibu itu merasa apa namanya hatinya tuh enak. Nah, akhirnya kemudian pada saat telepon yang keberapa ya, keempat atau kelima gitu ya. Karena setiap sesi terapi itu saya kasih waktu 2 minggu buat PR, kerjaan PR kamu ini, PR kamu ini gitu ya. Laporannya apa gitu kan. Nah, akhirnya dia cerita, eh,
Masya Allah, saya lega sekali gitu ya. Saya lega sekali dengar penjelasan ibu saya gitu ya. Apa alasan dari ibu? Ya, ibu langsung menangis dan minta maaf kepada saya, katanya gitu. Apa apa namanya, maaf ya Dok, kamu harus percaya bahwa saya ini sayang sekali sama kamu gitu. Cuman pada waktu itu kondisinya kakak kembaran kamu itu sakit, gampang sakit gitu. Sementara ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Katanya dia butuh perhatian lebih banyak, dia butuh pengobatan yang lebih intensif, katanya gitu. Tapi bukan berarti tidak apa namanya, cinta ibu ini berkurang kepada kamu gitu. Masya Allah, ternyata ketika itu udah dikonfirmasi gitu ya, dia jadi lebih bisa melihat sudut pandang gitu dari sudut pandang lain dan dia akhirnya memaafkan kejadian dan peristiwa tersebut. Masya Allah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mencoba untuk mengkonfirmasi kepada orang yang bersangkutan itu adalah hal yang bisa menjadi penyembuh luka kita. Karena kita bisa melihat sudut pandang baru dari peristiwa tersebut gitu ya. Paham ya? Jadi memaafkan itu sebenarnya bukan melupakan. Memaafkan itu kita tidak bisa melupakan, tapi kita memandangnya dari sudut pandang yang baru. Nah, yang membuat hati kita menjadi lebih damai gitu kan ya. Membuat kita jadi lebih dewasa ya, dan lebih ridho. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah empty chair. Aduh, terus gimana dong kalau seandainya aku nggak berani ngomong sama ibu sama ayah aku. Nah, ada metodenya yaitu empty chair. Nah, nih ada gambar di sebelah ya. Nah, ini contohnya, boleh di-share videonya Mbak Evi sedikit. Mbak Evi ada? Ada, bentar Ya, ya. boleh ya. Ini sedikit ya. Jadi empty chair tuh apa? Ada kursi di depan gitu ya. Atau misalnya ada hal yang menjadi objek ya, yang seolah-olah kita berbicara kepada orang yang bersangkutan tersebut, gitu ya. Oke, baik, saya simpan ya. Bagaimana jika orang yang menzolimi kita, dia tidak menzolimi dan kita dianggap lebay? Ya, banyak gitu ya. Baik, nanti saya simpan ya, boleh kita jawab. Oke, boleh Mbak Evi? Lagi ya? Bentar. Oke, baik. Sambil menunggu boleh saya jawab saja ya. Jadi begini. Nah, berarti dia sendiri tidak punya pijakan, ya. Dia tidak punya pijakan, ya. Mana perbuatan yang kira-kira ya? Oke, baik. Dari awal, ya ini contoh empty chair ya. Jadi seolah-olah saya mengajak dia untuk berbicara, seolah-olah ya ini kasusnya dengan ibunya ya. Mama untuk ke depannya. Nah, Mama ingin belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dia sampai menangis sesenggukan ya, karena dia merasa dulu sering diatur. Nah, dia akhirnya ngomong, aku nggak mau diatur ibu, gitu ya. Jangan ngatur aku juga punya pilihan sendiri. Nah, ngomong tuh keluar di situ, dia membayangkan seolah ada ibu di situ, gitu kan. Nah, itu adalah metode empty chair. Nah, oke baik. Nah, lanjut ya. Bagaimana jika orang yang menzolim kita dia tidak merasa menzolim dan kita dianggap lebay ya. Baik, berarti dia tidak tahu pijakan ya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan hak tadi ketika di pola asuhnya tidak tahu mana batasan, mana aturan tadi ya. Sehingga dia bisa berbuat sesuka hatinya. Nah, dan kita dianggap lebay. Nah, kalau orang yang seperti itu ya banyak sebenarnya dia nggak merasa omongan itu nyakitin banget gitu kan ya. Perbuatannya itu merugikan orang gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Nah, berarti memang dia juga ada suatu permasalahan. Nah, maka kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa menjaga jarak. Ya, kalau kita bisa menegur, kalau dia masih bisa kita arahkan, kita apa namanya bicara pelan-pelan di situasi yang enak. Misalnya situasi kita lagi makan bareng gitu ya, atau misalnya situasi kita lagi jalan berdua, lagi rileks lah ya dalam perjalanan gitu ya. Nah, berdua aja ya kita ngomong sama dia gitu ya, seperti itu. Kamu tahu nggak sebenarnya kamu tuh begitu membuat orang tuh nggak nyaman loh, kayak gitu. Nah, jadi apa, kalau dalam situasi yang emosi, nah nggak akan orang yang seperti ini bisa paham apa yang kita sampaikan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah
talking with inner child. Masya Allah. Nah, ini juga ternyata nih ya, ada sosok anak kecil yang di dalam diri kita. Dia berada di sudut, ya. Di sudut ya, mungkin di sudut hati kita di situ dia sedang duduk ya, dia sedang apa namanya menutup matanya gitu ya. Kemudian dia posisinya mungkin sedang begini ya, dia sedih, dia kecewa, dia tidak tahu mau harus berbuat apa. Nah, nah itu adalah sosok inner child yang sedang sedih, yang sedang membutuhkan bantuan tapi tidak ada yang bisa membantunya. Baik. Nah, maka ya itu ada di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Journaling tadi ya. Journaling itu apa? Menuliskan. Kita menjadi inner child kita. Kita keluarkan tadi. Ya. Kalau misalnya tadi kan ada beberapa yang sudah dikeluarkan ya sama Ibu-ibu Solihah tadi. Ya. Ibu-ibu apa namanya? Tuliskan lebih lengkap lagi kronologinya. Situasi yang membuat sakit itu. Ya. Bisa tadi ada 3 tadi yang membuat sakit, yang membuat luka. Dituliskan. Itu inner child kita bebas. Biarkan menuliskan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia jadi visualisasinya, audionya kita hidupkan lagi ke memori tersebut ya. Tulis ya bagaimana ya. Kemudian setelah itu ya, nah, ini talking with inner child ya, journaling. Setelah itu ya kita di kertas yang sebelahnya kita tuliskan untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada si inner child ini. Apa yang kita bantu? Apa yang kita bantu? Kita memvalidasi emosinya. Terus kemudian kita mengkonfirmasi pikirannya. Oh ya, kamu takut ya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dulu tuh ya. Kita kita yang utama ya, ketika utama. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah bab kita udah memvalidasi emosi, kita mengkonfirmasi pikiran gitu ya, anak tersebut ya. Kita yang nulis juga tuh sebenarnya, ya self talk lah sebenarnya, tapi kita sedang menulis dengan berbicara dengan inner child kita. Oh, di hari berikutnya, kemudian kita bertanya, kira-kira, oke, kamu sudah bagaimana perasaan kamu sekarang? Kamu sudah merasa lebih lega, misalnya lebih lega, gini-gini. Oke, kalau gitu hikmahnya apa yang bisa kamu dapatkan, gitu kan ya? Dan kita bertanya kepada anak itu. Iya sih, emang sih ketika aku diabaikan, aku tuh mencoba mencari perhatian ibuku dan ayahku dengan aku tuh berusaha berprestasi gitu. Tapi jadinya ketika aku berprestasi, aku gagal, aku jadinya sedih banget karena aku nggak mendapatkan perhatian ibu bapakku. Misalnya kayak gitu. Oh, berarti ada satu hikmahnya ya, kamu jadi termotivasi untuk belajar baik kayak gitu ya. Jadi apa namanya kita bisa meminta dia juga untuk memberikan hikmahnya gitu ya. Nah kemudian juga yang berikutnya ya kita tanya juga kepada inner child itu apa hal baik dari orang tua. Nah, jadi kita perlu juga menumbuhkan rasa syukurnya, paham ya? Karena orang tua itu kan nggak semuanya buruk, betul nggak? Ya, kalaupun buruk mungkin dia tidak sadar. Nah, apa? Ya saya ingat dulu ketika saya sedang berangkat mau ke perlombaan gitu ya, orang tua saya itu akhirnya datang menghampiri saya. Biasanya dia kan sibuk bekerja, nggak pernah nggak pernah merhatiin saya. Dia datang, saya terus memberikan saya bekal gitu kan. Kemudian dia memeluk saya gitu ya, dan dia mengatakan bahwa bangga pada saya gitu kan. Ya bagaimanapun juga dia telah memotivasi saya. Nah itu jadi seperti itu ya, ada talking with inner child tadi. Itu ya. Baik, lanjut. Oke, baik. Oke. Maka sebenarnya penawar dari amarah yang berkepanjangan adalah forgiveness atau pemaafan. Ya, kita itu memaafkan orang ya, bukan berarti bisa jadi orang itu sebenarnya nggak layak juga untuk dimaafkan. Paham nggak? Ya, misalnya ada yang pernah melakukan kezoliman kepada kita atau juga dia pernah melakukan pelecehan seksual, mungkin karena juga dia pernah terpapar pornografi, tapi bagaimana juga itu dia bisa dimaafkan. Misalnya bukan tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, tapi kita bisa maafkan karena apa ya? Mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang lain gitu. Ya gimana enggak orang dia juga paparan pornografinya misalnya banyak, misalnya kayak gitu kan ya.
Ya mau seperti apa, memang dia juga terbentuk karena ada suatu pola di situ. Nah, jadi eh, tapi sebenarnya ya kita itu memaafkan karena kita ingin melepaskan beban yang ada dalam diri kita, paham ya? Nah, kita ingin melepaskan ransel emosi tadi. Nah, jadi penawar dari amarah yang berkepanjangan adalah forgiveness atau pemaafan. Ya, kita melihat satu sudut pandang baru ya, dan kita mencoba untuk kalau aku seperti ini melulu, aku kok jadinya berat banget ya, gitu loh. Ya, kalau saya berkata kepada ibu-ibu di taklim itu ya, Rasulullah itu orang yang paling banyak dizolimi. Apa namanya? Kalau mau mendapatkan luka batin, banyak luka batinnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah tidak bertemu dengan ayahnya. Rasulullah juga apa namanya menjumpai ibunya hanya sebentar. Kemudian Rasulullah apa namanya dihianati oleh pamannya, ya mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang gila. Rasulullah dilempar batu, Rasulullah diberikan kotoran ya. Kalau dikatakan banyak luka batinnya, banyak, tapi Rasulullah memilih untuk memaafkan. Bahkan kalau kita tahu ya, waktu itu ada seorang pengemis Yahudi ya, yang Rasulullah santuni terus gitu ya, beri makan, bahkan diberi makannya itu dengan cara yang apa halus gitu ya, sehingga apa pengemis buta Yahudi itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat senang gitu loh ketika apa Rasulullah datang ingin memberikan dia sedekah makanan gitu kan. Nah, tapi pada saat sedekah makanan itu diberikan, pengemis buta itu mengumpat Rasulullah. Mengumpat Rasulullah. Itu tuh ada yang namanya Muhammad. Dia tuh gila. Dia memberikan apa ajaran seolah-olah dia itu kayak nabi. Padahal apa? Padahal tapi Rasulullah masih memberikan apa namanya minum makanan kepada orang tersebut. Nah, sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia, ya Rasulullah meninggal dunia. Nah, para sahabat ya ingin memberi apa sebagai tanda sayang kepada Rasulullah, ingin meneruskan amal baiknya Rasulullah. Salah satunya ada yang mengatakan tuh di situ dekat pasar ada pengemis Yahudi yang sering diberikan makanan oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat itu memberikanlah makanan kepada Rasulullah. Dan ketika diberikan makan Rasulullah ternyata ini kok kasar banget sih? Ini kamu siapa nih? Bukan kamu yang biasa ngasih sedekahin saya makanan gitu ya. Mana orang yang biasa gitu. Akhirnya orang itu sudah meninggal dikatakan oleh sahabat. Orang itu sudah meninggal dan pengemis itu menangis. Kenapa ada orang yang sebaik itu diambil lebih cepat ya gitu segala macam gitu ya. Dia sangat-sangat merasa kehilangan. Akhirnya siapa nama orang tersebut yang meninggal? Aku sendiri sampai tidak tahu namanya siapa. Baru dikatakan bahwa orang yang meninggal itu adalah Muhammad. Menangis, menyesal dan akhirnya memasuk Islam. Masya Allah ya. Jadi hati akhlak Rasulullah itu melembutkan hati kita. Masya Allah. Lanjut. Nah, mengapa kita perlu memaafkan? Karena kita perlu sayang sama diri kita sendiri. Sayang dengan diri sendiri. Ibu-ibu Solihah, kejadian yang menyakitkan itu sudah terjadi mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Ya, betul ya? Nah, itu kejadian itu sebenarnya netral. Ya, netral ya artinya. Tapi pemaknaan kita terhadap kejadian itu yang membuat itu menjadi tidak netral lagi. Nah, ternyata ya ketika kita berarti apa? Kita membiarkan pikiran kita, perasaan kita yang menghayati kejadian tersebut. Nah, berarti kitalah yang mengizinkan hal tersebut masuk ke dalam diri kita. Paham ya? Kejadian tersebut sudah terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, kejadian tersebut sudah terjadi begitu lama, tapi itu masih diizinkan sekian tahun terhadap diri kita. Berarti apa? Kita tuh nggak sayang sama diri kita. Kita membiarkan pikiran itu. Kita membiarkan rasa itu, rasa yang tidak mengenakan itu masuk ke dalam diri kita. Makanya ini pun pernah terjadi kepada saya, Masya Allah. Dan akhirnya saya mengatakan saya beristighfar kepada Allah dengan istighfar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguhnya aku ini telah menzolimi diriku sendiri ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampuni aku Pacarnya lebih muda itu. Oh, dan pacarnya Engkau lebih tidak muda. memberikan rahmat kepadaku. Rahmat itu kan artinya apa sih? Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, kelembutan hati ya.
lanakunanna minal khosirin, sungguhnya aku masuk orang-orang yang rugi. Itu adalah suatu bentuk apa ya? Pengakuan kita bahwa kita ini lemah ya Allah. Tolong bantu aku ini lemah. Robbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni aku, kalau engkau tidak memberikan rahmat kepadaku berupa kekuatan batin ini, maka aku sebenarnya termasuk orang-orang yang rugi. Sayangi diri kita sendiri. Di dunia ini kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang-orang lain, termasuk suami kita, termasuk anak kita. Kita menggantungkan kebahagiaan kita itu ya kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sayangi diri kita sendiri. Siapa lagi? Ya, jangan kita menzolimi diri kita tanpa kita tidak sadar. Ya, baik lanjut. Baik ya. Nah, apa-apa yang diberikan oleh pemaafannya. Yang pertama, pemaafan membantu dalam mengelola stres. Ya. Nah, kalau kita tadi kan luka tadi ya, kalau kita memaafkan itu sama saja kita itu kayak jadi kayak gini ya. Kalau kita dilukai ya, sama seperti kayak ada orang nancepin paku nih ke dinding, ya kan? Paku itu bisa dicabut, paku itu bisa dicabut, tapi bekas pakunya itu masih ada, betul nggak ya? Nah, itulah luka. Nah, kalau kita ya memaafkan, maka kita yang membenari lubang di dinding tersebut. Nah, sehingga ketika itu kita lakukan ya, kita nggak akan gampang tertrigger oleh stres. Tadi kan yang seperti saya bilang ya, kalau orang yang lagi luka, kesenggol dikit itu jadi gampang untuk stres, gampang untuk marah, gampang untuk sedih, gampang untuk baper. Nah, kalau kita memaafkan, ini bisa membantu kita dalam mengelola stres ya. Jadi turun stres kita. Yang kedua, pemaafan itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis karena kejadian yang kita hayati sakit tadi ya, menyakitkan tadi, itu pasti udah masuk ke alam bawah sadar. Sehingga nih kadang-kadang tiba-tiba kita deg-degan, keringet dingin, gemeteran gitu ya, sakit punggung. Nah, kalau kita memaafkan ya, ternyata itu bisa mematikan hyperarousal di area tertentu gitu ya, Insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah membantu untuk lebih sedikit untuk bengong. Bengong ya maksudnya. Kadang kita suka bengong nggak jelas gitu. Masya Allah. Bengong ya. Kalau ada nih, ternyata nih kalau ada anak nih yang kelihatannya nggak fokus, suka bengong gitu ya, konsentrasinya nggak bisa konsentrasi. Bukan berarti dia itu ADHD atau ADD. Bisa jadi dia ada tekanan emosional, tekanan psikologis gitu ya. Saya pernah mendapatkan satu klien juga ya, seorang anak di SMA ya. Ternyata ya dia itu kalau misalnya sekolah itu suka ngeblank, nggak bisa konsen. Padahal dia adalah anak seorang dokter sehingga nilai-nilainya jadi turun. Ternyata itu bukan karena dia mengalami mengalami apa namanya yang disebut dengan ADHD, karena dia mendiagnosa diri dia kayaknya aku nih ADD deh Bu. ADD itu maksudnya gangguan pemusatan perhatian gitu ya, nggak bisa fokus gitu. Tapi setelah ditelaah lebih banyak lagi, ya ternyata dia mengalami ya mohon maaf adanya pelecehan seksual oleh gurunya. Nah seperti itu, Masya Allah. Jadi ngeblank gitu, tiba-tiba ngeblank. Dan dia Qadarullahnya itu, maksudnya qadarullah, pada waktu itu dia tidak cerita kepada ibunya karena ibunya sibuk ya. Maksudnya kita tahu bahwa kadang-kadang ada beberapa profesi yang menuntut eh, apa kerja apa jam di luar tuh lebih banyak. Seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ya, Allah itu adalah zat yang paling menyayangi kita. Maka sebenarnya ya, segala sesuatu terjadi atas izinnya Allah. Dan apabila itu terjadi, pada itu sebenarnya adalah suatu apa namanya kebaikan. Nah, pandai-pandailah kita mencari hikmah dari semua kejadian. Masya Allah ya. Oh, kalau aku seperti ini ya, kenapa aku dulu tuh diabaikan ya, gitu kan ya. Ya mungkin karena memang orang tuaku itu bekerja keras untuk mencari nafkah untukku, memenuhi ekonomi. Nah, dia kalau dia tidak seperti itu, mungkin aku tidak bisa sekolah sampai tinggi. Seperti itu satu, kayak gitu kan. Jadi kita mencari hikmah. Nah, hikmah itu ternyata bisa kita cari kalau satu kedekatan kita dengan Allah itu baik.
alias iman kita dalam keadaan yang baik. Yang kedua, hati kita tenang, maka kita bisa mencari hikmah. Ibu-ibu Solihah, saya pernah mendapatkan suatu kejadian yang Masya Allah luar biasa. Dan 30 tahun kemudian saya baru bisa merasakan hikmahnya. Ya, baru merasakan hikmahnya. Masya Allah, ternyata Allah itu maha, maha baik. Dan begini, kadang-kadang ya, tadi yang saya bilang ya, kalau kita eh, apa namanya mendapatkan suatu kejadian yang tidak enak, ya, Allah itu adalah hakim yang paling adil. Semuanya itu akan berbalik, ya. Semuanya itu akan berbalik, ya. Jadi in ahsantum li anfusikum, ya kan ya? Wala in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka pasti perbuatan itu akan kembali kepadamu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka apa namanya perbuatan buruk akan kembali kepadamu. Ketika kita dizolimi, Allah itu tidak tidur. Allah itu akan memberikan balasannya, ya. Jadi kita bersabar, kita berlapang dada, itu adalah amalan untuk kita. Dia melakukan tersebut, itu pun amalan untuk dia. Nah, seperti itu. Artinya akan kembali kepada dirinya, seperti itu ya. Jadi kita saya tuh pernah sampai ke posisi dulu kan saya merasa kenapa ya kok aku banyak banget dizolimi gini gini gini. Akhirnya ketika saya mencoba untuk apa namanya berpikir positif lagi gitu ya, terus mencoba mencari hikmah. Oh ternyata saya sampai titik semua orang itu akan kembali ke amalnya masing-masing gitu loh. Jadi saya tetap apa namanya saya nggak mau menjadi korban. Saya ini hidup di masa kini dan saya punya kewajiban untuk menata masa depan saya gitu ya, termasuk kepada anak-anak saya. Nah, seperti itu ya. Jadi disinilah kita apa namanya kembali lagi semuanya ya tidak akan luput dari apa-apa yang kita kerjakan, ya, apa-apa yang kita bisa jadi dan juga ada satu waktu itu ya ada satu kajian yang luar biasa. Ternyata ya, ternyata memaafkan itu adalah salah satu jalan pintu surga, memasuki surganya Allah tanpa hisap. Tanpa hisap, Masya Allah. Saya langsung waktu itu ketika saya mendapatkan kajian itu, saya langsung menangis, ya Allah, saya ini banyak dosa, ibadah saya biasa-biasa saja. Mungkin dengan kezoliman yang pernah dilakukan orang kepada saya, inilah yang bisa mengantarkan saya menuju dirimu, ya Allah. Saya langsung menangis, Masya Allah. Ini hal yang bisa saya syukuri, Masya Allah. Ternyata amalan kita bisa jadi biasa-biasa aja gitu loh dengan adanya yang menyakiti kita ini ya dan kita memaafkan ternyata ini menjadi pintu surga kita menuju Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan kita bertawakal ya, kita menata diri kita, kita di masa kini kita berfokus kepada masa kini dan masa depan, kita menata diri kita, melakukan usaha yang terbaik ya, dan nanti apapun itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Baik, lanjut. Nah, baik. Memaafkan itu harus sinkron ya. Hati, logika, ucapan, tingkah laku. Apabila ada salah satu yang tidak sinkron, artinya belum benar-benar memaafkan. Memaafkan diri teraplikasi dan sesama. Memaafkan untuk kebutuhan diri, bukan dia yang telah menyakiti. Jadi memaafkan itu untuk apa? Kebutuhan diri kita, bukan dia yang telah menyakiti. Kita ingin hidup dengan damai, dengan tentram. Ya, kita harus sayang sama diri kita. Ah, aku udah maafin kok, gitu ya. Nah, ternyata tanda kita udah memaafkan ya, kita menyebutkan peristiwa-peristiwa menyakitkan itu tuh udah dengan senyuman aja, nggak yang dengan bergetar, nggak yang dengan langsung nangis. Nah, kalau kayak gitu kita belum memaafkan. Maka kita perlu apa namanya kembali mengalirkan emosi kita, mencari sudut pandang baru, mencari hikmahnya tadi ya, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ya baik. Jadi ada pertanyaan ya, anak-anak sudah remaja dan dewasa dan mereka menemukan salah satu dari kebutuhan dasar. Sampai usia berapa saya memberikan kebutuhan itu ya? Nah, kalau dalam dalam teori perkembangan ya, ketika ada satu kebutuhan yang tidak tidak apa tidak dipenuhi, maka kita harus kembali lagi. Nah, karena itu pasti akan berefek tuh ke yang berikut-berikutnya ya. Jadi kita apa namanya ya. Jadi kita ini saja apa namanya berusaha untuk memberikan kebutuhan dasarnya lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Ya, artinya kalau misalnya kita tidak, tadinya kita kurang menerima diri dia, maksudnya tidak banyak syarat lah kepada dia gitu. Kamu misalnya ibu sayang kamu, tapi kamu begini 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 dong. Nah, berarti kan kita mencintai tapi pakai syarat. Nah, kita nggak usah kayak gitu. Ibu buat apa? Jadi kita akan menggunakan kata-kata begini. Ibu sangat bersyukur bahagia memiliki anak seperti kamu. Kamu adalah anak yang ibu pernah, yang dulu ibu tunggu-tunggu. Terima kasih ya nak, udah hadir dalam hidup ibu. Nah itu, jadi nggak pakai ada syarat lah unconditional. Atau kita kurang perhatian dulunya. Yuk sekarang berikan itu, nggak apa-apa, ya. Nah, karena tidak ada kata terlambat sebelum kita diambil oleh Allah, kita tuntaskan PR-PR kita, ya, seperti itu kepada anak-anak kita. Ya, saya juga dulu apa namanya, ternyata tanpa sadar saya menuntut anak saya untuk berprestasi gitu ya. Nah, ketika itu ternyata, padahal mas saya mah ngomongnya biasa aja gitu ya, namanya ibu biasa-biasa aja lah. Padahal waduh, dia merasa tertuntut sekali ya ternyata. Masya Allah. Akhirnya itu meledak ketika dia peralihan ke SMP SMA, nangis dia seorang laki-laki waktu itu. Ya anaknya saya laki-laki ya, dia nangis apa namanya Abi dan Umi itu terlalu begini sama aku. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya bilang, "Eh, maafkan Umi ya nak. Umi ini hanya manusia biasa. Umi tidak bermaksud seperti itu. Itu adalah harapan Umi sebagai orang tua. Tapi kalau itu adalah tuntutan bagi kamu, Umi minta maaf. Kamu harus bahagia, nyaman kepada diri kamu. Kamu harus menemukan diri kamu apa adanya. Kamu mau jadi apa, silakan." Gitu kan. Jadi disitulah kita apa ada semacam menyembuhkan luka anak juga di situ. Karena dengan kita minta maaf itu sebenarnya anak kita lukanya sembuh. Anak itu gampang loh memaafkan sebenarnya, ya. Tapi kita meminta maafnya dengan tulus, ya, dan kita memperlihatkan kesungguhan untuk berubah. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut ya. Jadi tadi indikator kita sudah memaafkan, kita menceritakan kejadian itu, menceritakan orang tua kita, ayah ibu kita udah nggak pakai berderai air mata. Ya, kita udah senyum aja gitu. Saya pernah ngeliat waktu di terapi fokus emosi, ada seorang peserta ya, dia itu cerita tentang ayahnya yang ninggalin ibunya gitu ya, nikah sama cewek lain ya, perempuan lain, tapi dia dia ngomongnya itu udah santai banget. Masya Allah, hebat sekali gitu ya. Karena dia udah selesai itunya apa ya. Dia juga merasa dia udah punya pekerjaan sekarang, dia bisa membahagiakan ibunya. Ya ayahnya silakan kalau mau itu dengan yang dia yakin, setiap perbuatan itu akan ada apa namanya balasannya gitu. Jadi udah enak banget gitu dia mempunyai sudut pandang lain ya. Oke baik. Oke, nah bagaimana kita untuk apa namanya mencoba untuk memutus rantai pengasuhan toksik kita? Kalau kita mau marah, kalau kita udah mau tiba-tiba membandingkan, kalau kita udah mau mulai kata-kata kasar, stop, pause, and pending. Sadari kalau jangan sampai kita dibajak oleh emosi kita. Stop, time out, keluar dari situasi itu. Ya, pause and pending. Masuk kita ke dalam kamar kita. Kita minum air putih, kita butterfly hug. Ya, nanti ya ada butterfly hug-nya yang saya kasih ya. Kemudian kita menenangkan diri ya. Mungkin hanya sekitar 1 menit udah bisa cukup. Kemudian kita mencoba untuk empati. Kalau aku jadi anak aku, pasti aku ketika mengatakan itu dia akan terluka. Ya, empati. Kita mirroring, ya, kita mirroring. Mirroring itu apa? Kita berkaca nih. Dulu juga aku waktu digituin tuh nggak enak rasanya. Nah, kayak gitu. Aku rasanya nggak enak ketika eh, ibuku berkata kasar padaku. Nah, jadinya kita mirroring ya. Kita dulu gimana kita sakitnya dulu mungkin dikatakan ABC misalnya gitu ya ibu kita ataupun apa namanya ayah kita. Nah, kemudian yang berikutnya ya, motivating ya. Ada role model. Jadi namanya kita reparenting lagi nih. Ada reparenting. Nah, kita menemukan ilmu-ilmu parenting yang baru ya. Nah, disitulah kita membuat skema baru di situ. Ya, skema baru. Nah, sampai sini coba ya. Sekarang saya minta ibu-ibu solihah untuk menuliskan satu hal negatif yang ingin ibu-ibu ubah kepada anak ibu. Ya, satu hal negatif ya yang ibu-ibu ingin ubah kepada anak ibu. Tadi kan udah dikasih tahu ya. Saya ada apa namanya? Saya ada ternyata saya itu tidak memberikan satu kebutuhan dasar apa gitu kan ya. Nah, itu boleh dituliskan dulu. Satu saja yang pengen ibu ubah ya, satu.
Boleh dituliskan dulu. Apa yang pengen Ibu ubah nih? Satu hal negatif kepada Ananda, ya misalnya saya nggak mau eh, gampang marah sama anak saya, misalnya satu gitu kan ya. Atau misalnya saya nggak mau terlalu eh, apa namanya abai sama anak saya misalnya. Misalnya saya mau menghindari main TikTok kebanyakan misalnya. Juga kayak gitu ya. Oke, saya mau mengubah intonasi bicara saya. Baik, oke, baik ya. Saya kalau marah berkata sudah melempar bahasa yang berbau. Oke, tulis dulu satu. Satu aja, jangan banyak-banyak dulu. Kita berusaha berubah tuh harus dari yang kecil. Gak bisa banyak-banyak. Satu dulu, tapi kita konsisten. Ya, oke, baik. Apa lagi? Nah, ya satu saja ya, ditulis ya. Oke, ditulis. Ditulis ya, setelah ditulis sudah. Ya, kita kan mau berubah ya, memutus rantai pengasuhan toksik tadi. Tulis dulu satu yang pengen kita ubah. Nah, baik. Sekarang secara sadar dengan ilmu yang ibu punya ya, oke. Dengan ilmu yang ibu punya atau dengan tadi bekal yang saya telah berikan, tuliskan strategi untuk mengubah hal tersebut. Nah, tuliskan strateginya. Tadi kan saya bilang bisa jadi kita kalau kita udah mulai kepancing, pause pending. Nah, kemudian apa namanya? Misalnya nih strateginya saya mencoba untuk masuk dulu ke kamar, saya coba tarik nafas yang panjang, atau saya wudhu dulu misalnya kayak gitu. Jadi bikin strategi sehingga perilaku ini tidak muncul. Nah, saya yakin ibu-ibu udah tahu caranya. Ayo, secara sadar. Oke, sebelumnya saya beristighfar. Baik. Oke, terus apa lagi? Boleh. 3 strategi aja, 3 strategi atau tahapan juga boleh. Ya, 3 tahapan. Nah, apa yang mau dilakukan dari yang tadi? Menghindar. Oke, menghindar. Time out ya namanya. Time out, menghindar. Tapi menghindar itu apa namanya hanya beberapa menit ya. Nanti harus dituntaskan karena anak juga butuh batasan ya. Anak itu butuh pijakan. Oke, ayo gimana cara yang lebih soft-softkan? Dari tadi yang sudah saya berikan ya, berikan. Nah, gimana? Apakah misalnya oh kalau gitu coba saya berusaha untuk berbicara di nada mi, bukan di nada do tinggi. Do re mi, nah segitu. Jadi harus ada strategi tuh. Kita tuliskan strateginya. Oh, coba saya sekarang belajar nih dalam sehari besok nada saya seperti ini. Oke, baik. Oke. Ya, apa yang mau diubah? Bawahnya strateginya. Ayo, bisa dibikin sendiri. Ya, oke ya. Nah, lakukan strategi tersebut selama 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu. Oke. Pause dulu, transparan keras, banyak bersyukur, lihat kebaikan anak. Oke, baik, bagus sekali. Ya, pause dulu ya. Merenungnya tadi ya, mirroring, empathizingnya dengan itu tadi ya, merespon apa, bersyukur, lihat kebaikan. Nah, baru kembali lagi kepada si anak. Nah, lakukan selama 3 minggu. Janji ya, 3 minggu. Kita kan bulan depan ada lagi ya. 3 minggu. Karena ya, secara kognitif oke. Secara apa afektif kita udah siap mau berubah. Tapi ada tantangan berikutnya sekarang psikomotorik alias konatif alias ada pembiasaan. 3 minggu lakukan hal tersebut. Maka akan menjadi suatu skema baru. Reparenting namanya. Paham ya? Ada reparenting di situ. Nah, 3 minggu dilakukan. Siap? Ya, satu aja itu tadi. Satu strategi itu aja tadi. Siap ya? Siapa Ketemu yang bulan lihat depan tulisannya udah ini siap ya. siap siap. Hah? Sudah ada perubahan ya. Bulan depan ketemunya udah Ya, sudah ada Bismillah siap. perubahan ya. Alhamdulillah, Bismillah, bismillah. barakallah. Ya, 3 minggu. 3 minggu karena teorinya itu ya kebiasaan itu pembiasaan berubah, skema kita berubah kalau konsisten selama 21 hari ya atau 3 pekan ya. Baik. Nah, kemudian ya ketika itu ya boleh. Nah, yang terakhir tadi kan adalah self healing terapi. Nah, kita healing ya, ya. Kita healing. Ingat tadi bagaimana? Kalau bisa tuh dengan musik yang instrumental ya. Boleh Bu Evi ditambahkan? Bisa nggak tuh? Ya, ya kita apa namanya? Belum bisa kayaknya.
Belum bisa ya. Nanti Aduh, kita Pak. makan ya sambil kita tarik nafas panjang ya. Nah, posisi butterfly hug seperti ini. Ya, butterfly hug. Tarik nafas panjang, keluarkan gitu ya. Ya, keluarkan dari mulut ya. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan. Tahan 2 detik. Lepaskan 7 hitungan. Ya, sambil kita mengafirmasi diri kita sendiri. Ya Allah, terima kasih. Kau telah membuatku sekuat ini. Ya, terima kasih. Engkau telah menemaniku memberi apa? Melalui hal-hal sulit dalam hidupku ya Allah. Gitu ya, kita mengafirmasi, aku memutuskan untuk memaafkan. Bantu aku ya Allah untuk melepaskan beban ini. Aku butuh dirimu untuk membantuku melepaskan apa yang hal-hal yang buruk yang telah terjadi pada diriku. Aku memutuskan untuk memaafkan, ya. Aku bersyukur untuk dapat menjalani hidupku yang sekarang dan bimbinglah aku untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tarik nafas lagi. Nah, jadi kita merelaksasikan diri kita ya, memberikan apa kata-kata yang positif sambil kita memeluk diri kita, sambil kita juga memeluk inner child kita ya, yang tumbuh bersama kita, berdamai ya dengan apa yang terjadi masa lalu, mana masa kini dan masa depan menanti kita seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan apa namanya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya selaku manusia biasa. Ya, kurang lebih mohon maaf ya, Ibu-ibu. Selamat berproses. Ya, selamat berproses ya, Ibu-ibu ya. Ditunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Masya Allah. Jazakumullah khair Bu Farah. Ya, tadi bersama Bu Farah kita sudah sama-sama berefleksi ya, Bunda-bunda, kita sama-sama recall kembali. Sebenarnya identifikasi ada masalah apa sih, luka apa sih kita gitu ya. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah merespon interaktif di chat, ikut mengikuti setiap sesinya dengan tadi setiap pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab, kemudian menyampaikan strateginya, dan juga tadi yang sudah ada menyampaikan pertanyaan ya. Terima kasih telah berpartisipasi aktif. Eh, Seperti tadi Bu Farah bilang ya, harapannya karena kita memang kegiatan ini rutin 1 bulan, jadi harapannya bunda-bunda yang hadir hari ini juga akan hadir di bulan berikutnya gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita sama-sama berkembang gitu, sama-sama belajar, jadi lebih baik lagi gitu. Jadi nggak hanya teori. Bedanya kelas Ibu Pintar dengan kelas yang lain adalah seperti itu ya Bu ya. Bagaimana kita tuh bisa langsung menyelesaikan masalah dengan kita jadi kayak terapi gitu, kayak sesi terapi ya Bunda ya. Kalau saya tadi ngerasanya seperti itu. Mungkin bunda-bunda yang lain juga diharapkan juga bisa menerapkan ya. Jadi selain mendengarkan juga sambil dilakukan seperti itu ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum nanti kita foto bersama, eh kita mau recall lagi nih, bunda-bunda. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Farah. Mungkin ada yang berani menjawab. Ada 5 kebutuhan anak yang mungkin tidak terpenuhi, yang menjadi eh yang menimbulkan luka, menimbulkan luka. Ada yang masih ingat, bunda-bunda? Saya, Siapa itu yang mengangkat tangan? Boleh, saya Heni. Ibu Heni, silakan boleh on cam, Bu? Oh boleh, Masya Allah. Boleh, Masya Nah, Masya Allah Ibu Heni. Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Heni. Ya, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan untuk berkembang, kemudian kebutuhan untuk mengekspresikan emosi, kemudian kebutuhan untuk bermain, yang terakhir adalah kebutuhan untuk memperoleh batasan atau aturan. Oke, Masya Allah. Baik. Barakallah. Benar nggak Bu Farah?
Bener, Nyontek. bener Bu Farah, bener, bener. Alhamdulillah menyimak Masya dengan baik. Menyimak dengan Barakallah. Masya baik. Allah. Barakallah ya Bu Heni. Ilmunya mantap, Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga Jadi bermanfaat. jadi tambah semangat Masya Allah. Insya Allah tetap mendampingi semangat. anak-anak. Masya Allah. Betul. Anak-anak itu memberikan makna kepada hidup kita ya. Masya Betul, Allah. betul. Alhamdulillah karunia dari Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan, Amin. Ustazah. Amin. Amin. Wa iyyakum. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Heni untuk jawabannya ya. Insya Allah ibu-ibu yang lain juga menyimak dengan baik ya, dan kita dapat mempraktekkannya setelah ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto. Silakan dinyalakan dulu Bunda kameranya di on cam. Oh ya, setelah ini kita ada link presensi dan post test ya Bu, tapi bukan post test gimana-gimana. Nanti silakan diisi sambil saya share di chat ya. Nanti juga akan di-share di apa namanya di grup ya. Hanya mengisi saran aja ya, Mbak Tuh, Rindu ya, ya saran-saran, eh, Insya Allah. iya Untuk nanti ke depannya seperti apa kelas pintar ya. betul lebih ke apa yang tadi didapatkan, kemudian kira-kira ke depannya ada usulan atau saran dari bunda-bunda semua ya. Insya Allah nanti untuk yang menjawab eh, Google Form-nya dengan maksimal gitu ya, dengan totalitas akan mendapatkan spesial hadiah dari tim RKI Pinang ya, Bu Irma ya. Ya, Masya Allah ya. Semangat yang mengisi yang ya, terbaik ya, ya, Mbak mengisi Riri dengan ya. yang terbaik ya. Baik, kita foto dulu ya Bu. Ini terima kasih untuk yang sudah nyalain kamera. Yang belum, Ibu Dian, Ibu Dini, Bu Erdi, Bu Tari, Umu Usama. Kalau lagi available untuk buka kamera, masih ditunggu ya Bunda. Oke. Ya, terima kasih Bu Marfua, Bu Teh Dewi, Erdi. Baru gabung, Iya, baru Masya beres kelas, Allah. Ri. Bisa gabung ya, Masya Allah. Baik, ada lagi yang mau membuka? Oke, di tag dulu ya Bu ya. Pasang senyum 7 cm. Apa 2 Nah, cm ya Bu? 7 cm kelebaran. dua. 2 cm kanan, 2 cm kiri. Tahan ya Bu. 1, 2, 3 senyum. Oke, sekali lagi ya, karena ada dua laman di sini. Sebentar. Sekali lagi. Oke, masih dengan senyum terbaiknya. 2 cm kanan kiri, 1, 2, 3 senyum. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ah, Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian telah sampailah kita di penghujung acara kelas Ibu Pintar hari ini. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada Ibu Irma Haryanti dan Ibu Farah selaku narasumber hari ini. Dan juga tentunya kepada bunda-bunda semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Walaupun sore-sore udaranya adem, bahkan hujan mungkin mengantuk gitu ya. Atau sudah lelah mengurus anak seharian tapi masih meluangkan waktunya untuk senantiasa belajar. Semoga mendapatkan keberkahan, diberikan kemudahan dalam didik anak-anak dengan maksimal gitu ya. Kemudian melahirkan generasi yang solid dan solihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eh, Sebelum ditutup dengan salam, saya ada pantun sedikit. Bunga mekar di perbukitan. Dijawab cakep ya Bu ya, biar kita ramean sedikit. Jadi gak krik-krik, boleh nyalain ininya, mic-nya. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Gitu dong. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon Cakep. maaf untuk kesalahan. Buah Masya naga Allah. cherry dicampur Cakep. gula enak sekali. Cukup Cakep. sekian pertemuan kali Cakep. ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari ya. Baik, insya Cakep. Allah kita bertemu Belum lagi. ada. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Oktober. Jadi untuk teman-teman boleh diajakin lagi ya, mungkin teman-temannya, tetangganya, keluarganya untuk join di grup WhatsApp karena nanti akan ada informasi di sana. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai bertemu lagi bulan depan.